Selamat pagi sahabat, apa kabar ya pagi ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, amin. Wah, pagi ini luar biasa sekali ya, kita lihat penampilan yang cantik dan berkebaya. Wow, ini tentu sangat membanggakan Indonesia, karena nyatanya sahabat di rumah, Indonesia ini kaya dengan budaya. Salah satunya adalah busana nasional, yaitu kebaya. Nah, pagi ini kita akan mulai seragam kebaya Nusantara bersama sahabat saya, salah satu penggagas komunitas perempuan berkebaya, yaitu Lia Natalia. Menyadari pentingnya mengembalikan kejayaan kebaya sebagai busana harian, membuat Lia Natalia bersama rekan-rekannya berinisiatif menggagas komunitas perempuan berkebaya di tahun 2014. Dalam kampanyenya, komunitas ini menggaungkan kebaya sebagai pakaian dalam aktivitas sehari-hari. Salah satu bukti nyata yang dilakukan Lia adalah dengan menggunakan kebaya saat mendaki gunung. Pengalamannya ini ia tuangkan dalam buku yang berjudul Backpacker with Kebaya, Why Not? Serta buku Kebaya Indonesia di tahun 2017. Bersama komunitasnya, Lia berharap dapat mengajak masyarakat untuk lebih mengenal dan melestarikan kebaya sebagai warisan budaya bangsa. Ya, sekarang sudah sama Lia nih, sahabat saya. Nah, sebagai pendiri komunitas perempuan berkebaya, mungkin bisa dibagikan ke sahabat di rumah, Lia. Apa sih yang sudah dilakukan untuk menjadikan kebaya ini sebagai warisan budaya tak benda UNESCO gitu? Ada langkah-langkah konkretnya nggak sih? Sebenarnya ini dimulai udah cukup lama ya, Michael. Jadi banyak orang yang sebenarnya juga sudah menyukai kebaya dari dulu. Hanya kemudian kita mungkin mengawali langkah untuk itu dijadikan sebuah komunitas. Lalu dari komunitas itu sepanjang 8 tahun ini kita promosiin. Jadi lewat sosial media, terima kasih untuk sosial media. Jadi kita bisa promosiin dengan hanya foto. Lalu kita mulai dari diantara kita menggunakan setiap hari, menggunakan itu sebagai baju yang sehari-hari. Gimana kalau pagi ini sahabat di rumah, kita akan menyegarkan informasi terkait dengan kebaya. Sudah ada ahlinya. Jadi kita akan bermain sedikit ya pagi ini terkait sama fakta atau mitos. Silakan Lia dipegang. Oke. Baik. Oke, fakta atau mitos, kebaya itu mendapat pengaruh dari Arab, Lia. Oh? Salah. Fakta. Oh, saya bilang mitos. Oh, fakta. Fakta. Oke. Ini paling nggak pengaruh dari Arab itu adalah di katanya itu loh. Katanya. Jadi asal katanya tuh salah satu penggalannya kan kebaya. Ada 2 suku kata. Jadi kabai dan abaya. Oh. Jadi asal kata. Ya. Abaya itu bahasa Arab, kabai itu bahasa Persia. Oke. Wow, cukup clear ya sahabat di rumah ya. Oke, sekarang berikutnya sudah siap? Siap. Oke, fakta atau mitos? Zaman dulu kebaya hanya boleh digunakan oleh kalangan bangsawan. Ya. Fakta. Oke, fakta sahabat di rumah. Ya, karena zaman dulu memang kebaya itu kan kain itu mahal. Jadi mungkin awal-awal hanya dipakai oleh orang yang punya uang karena banyak kebaya awal itu pakai bahannya hari ini yang kita katun. Lalu kemudian rakyat biasa menenun. Lalu yang kemudian dikenal mungkin yang bahan tenunan yang di Jawa itu kalau bahan surjan kalau cowok itu. Nah itu kebaya orang biasa kemudian pakai gitu dari tenunan. Sahabat di rumah mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap terkait dengan kebaya. Hopefully. Hopefully, kamu harus yakin dong, percaya diri dong. Nah ternyata ada banyak sekali nih sahabat di rumah jenis kebaya di Nusantara. Dan kali ini kita mau bahas salah satunya adalah kebaya Jawa dulu ya. Gimana kalau kita lihat penampakannya kebaya Jawa ini kalau dilihat langsung dan dikenakan langsung gitu ya. Boleh
kemari, nih talent-talent kita, silakan. Wow. Cantik-cantik. Cantik-cantik dan elegan. Kan. Ya, nah ini karena udah masuk yang cantik-cantik dan elegan, mungkin Lia bisa bantu juga jelaskan ke sahabat di rumah ini jenis-jenis kebaya Jawa apa saja sih? Dan ciri khasnya ada di mana gitu ya? Oh iya. Kalau yang ini, nah biasa dikenal sebagai kebaya Kartini. Untuk di Jawa memang lebih pendek. Kalau di Indonesia lainnya memang lebih panjang, tapi sama. Kebaya itu ciri khasnya adalah ditutup bagian depan. Oh iya iya. Jadi kalau ada yang misalnya di belakang, itu modifikasi. Kurang lebih demikian. Nah kalau yang warna kuning, ini kebaya Kutu Baru. Nah itu dikenal di luar sebagai kebaya Jawa. Kenapa? Memang ini dibuatnya di Jawa. Tapi kalau yang model Kartini ini hampir di seluruh Indonesia kurang lebih sama. Kalau Kutu Baru itu dipakai untuk di acara-acara apa saja? Jadi sebenarnya Kutu Baru ini awalnya dibuat seperti yang saya pakai juga. Itu dibuat untuk orang yang bekerja untuk lebih ringkas. Oh. Iya, memperingkas pekerjaan. Iya. Jadi padahal pekerjaannya nggak ringkas gitu nggak ya? ringkas, Iya. Tapi dulu karena orang pakai kemben di dalam. Jadi misalnya ini, dulu kan kalau sekarang gini, ini dulunya ini orang pakai kemben, dalam kalau orang pakai stagen. Iya. Lalu, tapi kemudian kalau orang bekerja kan ribet, nanti masih mengganggu gerak. Kemudian dibuat semacam ini, Kutu Baru, dan memang ada beberapa jenis ya tangan. Kalau seperti ini untuk bekerja. Oke. Kalau panjang untuk resmi. Oke. Nah ini apakah bentuknya ini ada perubahan atau emang dari dulu emang sudah seperti ini? Jadi ada bedanya juga ya. Ini kalau sekarang ini modern. Iya. Kalau dulu itu hanya segini bev-nya. Ini kita bilang bev. Bev. Oke. Yang di tengah itu. Iya. Nah itu bev itu dulunya segini ya. Cuman menutupi bagian payudara. Lalu di sini kelihatan orang pakai stagen. Stagennya, iya benar. Tapi kemudian karena hari ini lebih ringkas, orang kemudian tidak memakai stagen karena memang ribet ya, panjang, susah. Jadi diringkaskan dengan dipanjangkan. Oke. Lalu ini awalnya seperti ini adalah di Solo lebih dikenal, Kutu Baru Solo. Kalau di Jogja agak lebih V depannya. Jadi dia tetap ada bev, tapi bevnya agak ketutup ke V. Mungkin bisa nih, mungkin sahabat di rumah penasaran juga, mungkin ditegaskan lagi, pakem penggunaannya kebaya Jawa ini ada nggak sih? Jadi kapan dipakai resmi? Kalau hari-hari yang seperti ini kayaknya. Yes, Tapi kalau orang Jawa mau acara resmi, itu di Wiru. Oke. Nah itu ada hitungannya lagi. Wow. Ya. Ternyata semakin kita mengetahui, ada lebih lengkapnya lagi ya gitu ya. Belum lagi tata caranya, jenis kainnya. Jadi nggak bisa pakai kain sembarangan. Misalnya kayak ini parang seling. Ya ini masih bisa dipakai, tapi belum tentu kita boleh pakai ke acara, misalnya ke acara keraton. Misal. Jadi ya ini kalau disarankan kalau mau ke keraton, pakailah yang motif-motif kembang-kembang atau binatang-binatang, tapi jangan pakai yang ada parang ini parang ya. Karena takutnya kita salah. Begitu juga ada beberapa pakem penggunaan kain, misalnya jangan sampai salah. Bisa jadi maknanya berbeda. Jadi kita harus tahu dulu maknanya, baru dipadu-padankan dengan kebaya Jawa ya. Nah gimana kalau pagi ini, Lia, dan kita ajak sahabat di rumah, lihat nih kan teman-teman ini udah cantik-cantik ya. Wah, ada di balik maskernya tuh cantik-cantik senyumnya gitu ya. Kita lihat mereka lenggak-lenggok fashion show dengan menggunakan kebaya Jawa ya. Dan saya ingatkan ke sahabat di rumah, jangan kemana-mana, karena habis ini kita akan mengupas tuntas kebaya Bali. Nah, penasaran kan? Tetaplah di Michael Chandra Luar Biasa.
Nah, kita lihat juga pinggang dari yang dipakaikan.